Nah, saudara-saudara pukul dia. Kau sudah bangun. Kau adalah Panggil saja aku Paman Long. Paman Long Guru Kenji. Jadi ini bukan mimpi. Terima kasih Paman Long sudah menyelamatkanku. Tapi lain kali, biarkan saja mereka memukulku sampai mati. Bagiku, hidup tidak ada artinya. Anak muda tidak tahu betapa berharganya hidup. Terlambat untuk menyesal setelah mati. Orang sepertimu hanya menemukan kebebasan dalam kematian. Kalau begitu kau belum bertemu denganku. Bertemu denganku. Aku adalah kebebasanmu. Nah, aku bilang, kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi. Kau adalah sosok berjubah dari mimpi itu. Benar itu aku. Guru, catatan roh naga ini terlalu kuat. Guru, Murid yang baik. Guru ini telah menggunakan harta penyelamat jiwa untuk ditukar dengan hasil yang sempurna. Untuk generasi muda. Guru, muridmu pasti tidak akan mengecewakanmu. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Serang bersama. Bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Ada banyak hal yang belum kau ketahui. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan khawatir, aku tidak pernah membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Aku hanya mencari balas dendam. Dengarkan baik-baik kalian semua. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah bos di sini. Jika ada yang berani tidak patuh, datang saja dan lawan. 3 tahun kemudian. Selamat Tuan Kim, atas kebebasanmu dari penjara. Akhirnya melihat cahaya lagi. Bebas. Yao Meiji. Su Bianrong. 3 tahun lalu aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku menjalani 3 tahun penjara yang salah. Dan hampir mati di sana. Sekarang, aku akan mendapatkan semuanya kembali dengan bunga. Masuk ke mobil. Kau salah orang kan? Aku tidak mengenalmu. Kau adalah Ken Ge. Ini aku. Kalau begitu tidak salah lagi. Cepat masuk ke mobil dan ikut aku. Kita mau kemana? Untuk menyelamatkan putrimu. Saat aku ditangkap dan dipenjara, aku masih mahasiswa tingkat akhir. Hubunganku dengan Yao Meiji terbatas pada berpegangan tangan dan berpelukan. Tidak lebih jauh dari itu. Dari mana aku bisa punya anak perempuan? Aku tidak punya anak perempuan. Kau salah. Berhenti. Aku bertanya padamu. 3 tahun lalu, apakah kau pergi ke IVF kota Zhonghai, bank gen manusia untuk mendonorkan gen? Dulu demi membelikan Yao Meiji hadiah ulang tahun, aku memang pergi mendonorkan gen. Tapi hasilnya adalah sepasang borgol besar dan dikhianati. Hal memalukan seperti itu. Bagaimana orang lain bisa tahu? Tidak. Sama sekali tidak. Percuma kau menyangkalnya. Aku punya informasi lengkapmu di sana. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Aku menemukanmu. Sejarah lama. Kenapa diungkit? Bisakah kita tidak membicarakannya? Putrimu hanya seperti ini. Anak perempuan. Maksudmu? Dulu aku. Dan kemudian kau. Dan kemudian, aku punya anak perempuan denganmu. Bukan putri yang kau miliki bersamaku. Bagaimana dengan temanmu? Di mana dia? Kenapa dia tidak datang? Mengapa kau bertanya begitu banyak? Cepat ikut aku. Putrimu masih terbaring di rumah sakit. Rumah sakit. Berapa umur gadis itu?
Sakit apa dia? Apa pekerjaan ibunya? Kau benar-benar sangat kasar. Ngomong-ngomong aku di penjara selama 3 tahun. Apa kau tidak takut aku akan melakukan sesuatu padamu? Aku menyelidikimu. 3 tahun lalu pacarmu selingkuh saat melakukan hal buruk di kebun kecil. Kamu kebetulan memergokinya. Kamu memukuli pria itu. Akibatnya pacarmu balik menggigit, sehingga kamu dipenjara. Sebenarnya tindakanmu hanyalah reaksi normal. Kebanyakan pria, kamu bukan orang jahat. Aku tidak menyangka. Orang pertama yang percaya aku dijebak ternyata adalah wanita yang belum pernah kutemui ini. Tentu saja, kamu juga seperti banyak pria. Seorang idiot. Kau benar. Untuk wanita seperti itu, membiarkan diriku di penjara selama 3 tahun. Studiku hancur, reputasiku hancur. Apalagi aku selain orang bodoh. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Aku sabuk hitam tingkat 5 karate. Sebelum kamu menyentuhku, pikirkan dulu konsekuensinya. Karet dan kelima, memang itu sangat mengesankan. Menghadapi diriku yang 3 tahun lalu, lebih dari cukup. Tapi diriku yang sekarang, sudah lama terlahir kembali. Bukan seseorang dengan karet dan kelima sepertimu, bisa kalahkan. Siapa namamu? Ma Dingling. Obat sakit perut. Keluar dari mobil. Kau benar-benar, tidak bisakah kau sedikit lebih lembut? Energi negatifnya terlalu kuat. Tubuh sejati yin ekstrem. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti anak perempuanku. Titah Dewa Naga teknik pinjaman Dewa Petir. Itu terserap. Tubuh sejati adalah untuk kultivasi, kuali terbaik. Fisik seperti ini juga, paling rentan menarik. Anak perempuanku, bagaimana dia bisa memiliki fisik seperti ini? Dari mana datangnya pria bau ini? Jangan sentuh Xiaoyoya kami. Bibi kedua. Kau bukan ibunya kan? Pria bau omong kosong apa yang kamu bicarakan? Baiklah bibi kedua. Dia adalah ayahnya Yuya. Ini adalah bibi kedua Yuya yang merawatnya, bukan ibunya Yuya. Kalau begitu ibunya. Bibi kedua apa kata dokter? Putriku. Yue Banxia. Apakah dia bangun hari ini? Ternyata ibunya anak perempuanku. Bang Sia, mari kita bicara di luar. Tidak perlu. Dia adalah donor gen. Ini bagus untuknya. Untuk mengetahui beberapa hal. Untuk menghemat penjelasan lagi. Baiklah. Yueya, belum bangun sama sekali hari ini. Dokter datang menemuinya 2 kali sebelumnya. Mengatakan kondisinya tidak begitu baik. Secara spesifik, kita masih perlu melihat hasil pemeriksaan fisiknya. Untuk melihat apakah ada penyakit genetik resesif. Xiaoling, sudahkah kamu membawanya untuk diperiksa? Sudah selesai. Hasilnya akan segera keluar. Tuan Qin, terima kasih atas kerjasama Anda. Jangan khawatir, kamu tidak akan datang sia-sia. Setelah selesai, saya akan memberimu 20.000 yuan sebagai kompensasi. Aku tidak melakukan ini untuk Laporan pemeriksaan fisik Qin Ge. dalam kondisi sehat normal, tanpa penyakit. Bagaimana bisa begitu? Lalu Yuya dia. Anak perempuanku dia sama sekali tidak sakit. Tapi energi negatifnya terlalu berat. Apa katamu? Aku sudah mempelajarinya. Aku tahu anak perempuanku, energi yin terlalu kuat. Menyebabkan tubuhnya tidak mampu menahannya. Itu sebabnya dia tidak sadarkan diri. Omong kosong macam apa ini? Bicara omong kosong. Kurasa kamu hanya pembohong. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu biarkan aku bertanya padamu. Apa kau lahir di tahun ular? Bagaimana kamu tahu? Aku menghitungnya. Aku tidak hanya tahu kau lahir di tahun ular. Aku juga tahu. Kau lahir pada hari ke-15 bulan ke-7, kalender lunar. Benar. Ulang tahunku. Bahkan Bang Sia tidak tahu. Bagaimana kamu tahu? Aku bilang aku bisa membaca nasib. Kamu pasti menebak. Kamu masih belum bilang. Ada apa dengan putriku? Apa hubungannya dengan itu? Itu sangat berhubungan. Apa yang kukatakan tentang anak perempuanmu, bukan karangan. Kalau tidak salah, dia seharusnya lahir di tahun Yin bulan Yin, hari Yin, dan jam Yin. Saya bicara tentang kalender lunar. Tidak masalah kalau kamu tidak tahu. Anda dapat memeriksa secara online kapan saja. Semuanya ada di kalender abadi. Putri kita memang lahir di bawah kondisi ini. Dan kamu menamainya Yuya. Hari adalah yang Yuya adalah Yin. Ini yang pertama. Ditambah bibi kedua ini, yang lahir di tahun ular.
dan lahir pada tanggal 15 bulan ke-7, kalender lunar. Kamu tahu hari apa itu? Upacara pengampunan orang yang tidak berterima kasih. Pada malam bulan purnama bulan ke-7, kalender lunar, yin berkembang yang menurun. Iblis bercampur baur, dan gerbang dunia bawah terbuka. Ketika kamu di rumah, selalu bibi kedua yang menggendong anak itu kan? Coba katakan padaku, bisakah gadis itu menghindari berakhir seperti itu? Bisakah tubuhnya tetap sehat? Dasar bocah nakal. Kamu malah menyalahkanku. Apa yang kamu lakukan? Jadi kamu benar-benar ahli dalam cerita hantu ini. Di usia semuda ini tapi sudah terbiasa menipu. Kamu mencoba membuat masalah. Kalau kamu tidak percaya tidak ada yang bisa kulakukan. Matahari sedang bagus di luar sekarang. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita keluar jalan-jalan. Aku jamin. Setelah putri kita menyerap energi yang cukup, dia akan segera bangun. Bagaimana berani coba? Saya tidak akan menggunakan putri saya. Hidup sebagai taruhan. Pria nakal kecil, aku akan bermain denganmu. Hai. Biarkan aku menggendongnya. Kamu, Jangan khawatir, dia putriku. Aku tidak akan menyakitinya. Pria punya energi yang, ketika aku menggendongnya, aku bisa menyalurkan sebagian energi yang itu padanya. Bang Xia. Sekarang kamu menyebutkannya, aku pernah mendengarnya. Bagaimanapun dia adalah ayahnya Xiao Yuya. Kurasa dia tidak akan menyakiti Yuya. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Ini benar-benar berhasil. Untuk menghindari mengungkapkan identitasku, aku hanya bisa menggunakan alasan ini. Sekarang kamu akhirnya percaya padaku kan? Anak perempuan butuh lebih banyak paparan sinar matahari. Ayah, Ini pasti kekuatan hubungan darah. Sendirian selama lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya punya keluarga. Bang Xia, aku tidak mengajari Yuya. Memanggilku ayah. Bang Xia, aku mengerti. Yuya terhadap pria ini sepertinya punya ikatan darah. Tidak baik untuk seorang anak tidak melihat ayahnya. Jika memang karena aura iblis. Bagaimana kalau? Bagaimana dengan apa? Bagaimana kalau membiarkannya pulang untuk menjadi pengasuh Yuya? Itu bukan tidak mungkin. Kalau begitu aku akan bicara dengannya. Kinge, kamu mau pekerjaan? Pekerjaan apa? Pengasuh. Apa? Apa-apaan ini, termasuk makan dan penginapan ditambah gaji. Yang terpenting, kamu bisa melihat wanita cantik setiap hari. Dan putrimu. Baik, aku setuju. Bagaimana? Sekarang, apa kamu merasa seperti dapat durian runtuh? Apa pekerjaannya? Seorang ketua perusahaan bioteknologi. Bang Xia, Li Wensong. Wenzhong, kenapa kamu di sini? Bang Xia, aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Lamborghini edisi terbatas ini. Untukmu. Aku harap kau bisa memberiku kesempatan untuk menjadi ayah Yuya. Tidak perlu putriku punya ayah. Dialah. Hanya orang ini. Orang rendahan seperti ini layak. Benar dialah. Katakan sesuatu. Mereka memanggilmu sampah. Kenapa kamu pengecut? Apa kamu ini pria? Aku hanya menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan. Kamu mau aku jadi perisai? Dan jadi perisai melawan seseorang yang begitu kuat. Bukankah aku akan rugi besar kalau dia menyimpan dendam padaku dan mencari seseorang untuk menanganiku? Siapa yang akan memberiku kompensasi? Kecuali kamu menambah 1000 yuan ke gajiku. 500 paling banyak. Setuju. Bajingan. Siapa yang kamu sebut bajingan? Aku. Sakit sekali. Sekarang kamu tahu rasanya sakit. Apa yang kamu pikirkan sebelumnya? Ini ibu putriku. Ini rumahku. Kamu ini apa? Kamu masuk dengan percaya diri. Mau jadi ayah putriku. Apa kamu layak? Ambil sampahmu. Dan E-nya. Sakit. Titah Dewa Naga Teknik Pinjaman Dewa Petir. Lakukan. Hentikan dasar bocah nakal. Kamu menyinggungnya. Kita Bang Xia akan mendapat masalah besar. Kalau begitu E-nya. Baik-baik, aku akan segera pergi. Dan jangan pernah datang lagi.
Aku tidak akan pernah datang lagi. Hei, apa yang baru saja kamu lakukan padanya? Kenapa dia tiba-tiba jadi begini? Tunduk pada seseorang yang kuat adalah sifat manusia. Energi Yin terlalu kuat. Mengenai masalah Yoya. Siapa sebenarnya di baliknya? Siapa yang membuat masalah? Berhenti siapa di sana? Yurban Xiama Dinging. Yoya dalam bahaya. Kau mencari mati. Energi internal yang kuat sekali. Tapi demi putriku aku tidak boleh kalah. Dia belum mati. Hanya itu yang kamu punya. Masih tidak bisa membunuhku. Aku sarankan kau tidak mencari mati. Sedangkan aku kebetulan berpikir hidupku terlalu panjang. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Perlindungan. Mantra Zuanyan. Kau praktisi Zuanyan. Ayo bertarung. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Perlindungan. Kau berani melumpuhkan seni bela diriku. Dia mati. Seniman bela diri kuno tidak mati semudah itu. Pergi. Cari tali. Ikat dia. Tanganku tidak bisa diangkat. Kamu saja. Bagaimana kabar kalian? Sebenarnya dari mana orang ini berasal? Kita akan segera tahu. Aku akan antar Yoya kembali ke kamarnya dulu. Weiku Zen Wuren. Dia yang itu. Weiku yang memberiku ukiran giok perut buncit itu. Persis seperti yang kuduga. Target orang ini adalah Yoya. Sekarang kita bagaimana telepon polisi? Jangan terburu-buru dulu. Mari kita interogasi dia sampai tuntas dulu. Apakah dia punya kaki tangan? Obat sakit perut. Kamu baik-baik saja. Biar kulihat. Bahumu terkilir. Tahan sebentar. Aku akan hitung sampai 3 dan mengembalikannya untukmu. Kalau begitu kamu harus lembut. Selesai. Orang ini adalah master seni bela diri. Kita tidak bisa lengah. Kalian cari sesuatu. Untuk mengikat kakinya, aku akan pergi memeriksa bibi kedua. Bibi kedua. Bibi kedua baik-baik saja. Dia hanya pingsan. Kalian kemari dan jaga dia. Aku akan urus bajingan botak ini. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Apa kamu akan membunuhnya untuk membungkamnya? Membunuh itu melanggar hukum. Aku tidak akan. Demi orang seperti ini, membuat masalah untuk diriku sendiri. Aku akan membawanya ke kamar dan menginterogasinya sampai tuntas. Seorang biksu ternyata membawa preman. Jenis hal yang dia suka. Selera macam apa? Siapa sebenarnya kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah siapa kamu. Karena aku sudah jatuh ke tanganmu hari ini. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bunuh aku atau siksa aku. Cepat saja. Tidak ada yang ingin dikatakan. Kalau begitu aku tidak akan bisa mendapatkan apapun darimu. Lihat baik-baik. Apakah ini milikmu? Aku benci. Masih sombong. Aku tahu kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Ukiran giok berperut besar. Apakah kamu memberikannya pada Yue Bangxia? Ya. Apakah kamu punya kaki tangan? Tidak. Di ukiran giok itu, mengapa ada darahku di sini? Dari mana kamu mendapatkan ini? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kamu tidak membuat ukiran giok ini. Itu benar.
Dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa membuat sesuatu secanggih ini. Lalu siapa yang memberimu ukiran giok ini? Itu. Kekuatan macam apa yang ada di balik ini? Itu bisa langsung mengubah orang menjadi idiot. Bagaimana keadaan Qin Ge? Dia berubah menjadi idiot. Dia tidak memberikan informasi berguna apapun. Mungkinkah aku memukulinya sampai jadi bodoh? Tidak. Dia menjadi bodoh dengan sendirinya. Seseorang mengendalikannya dari belakang. Apa maksudmu dia punya kaki tangan? Aku bertanya. Tidak. Tapi orang lain yang membuat ukiran giok itu. Yue Banxia. Kehamilanmu dan melahirkan anak perempuan. Sangat mungkin di bawah pengawasan orang-orang tertentu. Jadi, mengenai keamanan villa, kita masih perlu berhati-hati. Apa? Apa ada yang mengawasiku? Siapa kira-kira? Ini hanya dugaanku. Tentu saja, yang dalam bahaya bukanlah kamu, melainkan Xiao Yueya. Tubuh sejati ekstrim Xiao Yueya adalah harta yang sesungguhnya bagi orang-orang tertentu. Besok aku akan minta seseorang datang untuk memperkuat keamanan villa. Benar. Ini dari biksu itu. Lihat, apakah kamu mengenalinya? Simbol di atasnya. Ini terlihat agak familiar. Kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat. Benarkah? Xiaoling pikirkan baik-baik. Maaf Bang Xia, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya sekarang. Tidak apa-apa. Benda ini cukup langka. Jika nanti kamu melihatnya lagi, ingat untuk memberitahuku. Baiklah. Sudah larut. Kamu sebaiknya kembali dan istirahat lebih awal. Siapa itu? Apa kamu gila? Kenapa kamu tidak pakai baju? Aku sedang tidur. Aku harus pakai baju apa? Ada apa? Jam berapa ini? Kamu masih tidur. Begitukah caramu bertindak sebagai pengasuh? Bibi kedua sudah membuat sarapan. Kurasa kamu di sini untuk dilayani seperti tuan. Kakak sulung. Aku tidak tidur sampai jam 3 tadi malam. Lalu tadi malam, apa yang kamu lakukan dengan Xiaoling? Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam dengan Xiaoling. Kamu sekarang sudah punya anak perempuan. Jadi kenapa, kalau aku punya anak perempuan, aku belum menikah, pria belum menikah, wanita belum menikah? Singkatnya, pokoknya tidak boleh. Kau tidak cemburukan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku takut kamu akan memberi pengaruh buruk pada putriku. Demi anak perempuanku, aku akan dengan enggan setuju. Begitu dong. Aku sudah minta. Sistem keamanan. Rumah ditingkatkan sedikit. Nanti coba lihat. Qin Ge. Li Wenjuan, kau sudah banyak berubah. Kau semakin cantik saja. Aku hanya sedikit berdandan itu saja. Cepat masuk. Mohon tunggu sebentar. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Barang-barangmu semua ada di sini. Aku belum membukanya. Barang-barang di dalamnya semua utuh. Terima kasih sudah menyimpannya untukku selama ini. Nanti malam aku traktir makan malam. Tidak perlu. Biar aku saja yang traktir. Gajiku lumayan sekarang. Anggap saja ini untuk merayakan kita teman lama bertemu lagi. Wenjuan. Li Wenjuan. Buka pintunya untukku. Aku dengar ada orang di dalam. Kalau kau tidak buka pintu lagi, aku akan dobrak pintunya. Ini. Tuan tanah menagih sewa. Kamu duduk dulu. Wang Jianliang, apa yang kamu lakukan di sini? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kau bilang putus dan kita langsung putus. Selama bertahun-tahun ini, terbuang sia-sia. Waktu dan masa muda. Apakah itu dihitung sebagai uang? Baiklah, tidak apa-apa kalau kau tidak beri uang juga. Malam ini, aku pasti akan tidur denganmu. Hentikan. Siapa dia? Dia adalah... Dasar jalan. Aku benar-benar berpikir. Kau ini semacam teratai putih murni. Jadi ternyata kau tipe yang suka menggoda pria. Kakak, kau berani menyentuh wanitaku. Pergi ke neraka. Kau berani memukulku. Apakah dia pacarmu? Jangan impulsif. Akan merepotkan jika kamu melukainya parah. Dia. Kita sudah putus. Kalian sudah putus dan kau masih datang mengganggunya. Dan bahkan mengasari. Dan bahkan mengancam akan tidur denganmu. Kau sudah putus dengannya dan kau masih membuat tuntutan. Kau tidak tahu malu. Begitukah?
Siapa yang memberimu nyali? Cukup, cukup, cukup. Kakak berhenti memukulnya. Kau akan membunuhku kalau terus memukulku. Melepaskanmu begitu saja, agar kau bisa terus menindas. Li Wenjuan, Tidak, tidak, tidak. Aku tidak akan berani lagi. ingat apa yang kau katakan. Jika aku melihatmu mengganggunya lagi, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. Enya. Apakah sakit? Aku baik-baik saja. Kau duduk dulu sebentar. Ini bengkak semua. Mari kita kompres. Terima kasih. Dia seperti ini. Bukan pertama kalinya kan. Tidak memanggil polisi. Dia punya banyak teman yang lisik. Aku takut dia akan membalas dendam. Kalau begitu, jika dia mengganggumu lagi lain kali, kau cari aku. Ya, Kinge, kamu berbeda. Kinge, kamu di mana? Untuk apa kau membutuhkanku? Aku butuh kau untuk sesuatu. Beri aku alamatnya. Aku akan datang mencarimu. Baiklah, aku akan mengirimkannya padamu. Kinge, apakah temanmu akan datang? Dia membutuhkanku untuk sesuatu. Dan sekalian akan mentraktir kita makan. Dia seorang kapitalis. Orang kaya. Tidak perlu sungkan dengannya di sekitar sini. Ada makanan enak. Sudah 3 tahun di penjara. Belum ada makanan enak masuk perut. Hari ini, mari kita makan sampai kenyang. Kalau begitu aku tidak akan pergi, baiklah. Kau harus pergi. Kau pasti harus pergi. Pacarmu tadi. Tidak, mantan pacar. Bukankah pria itu di dekatku? Dipukuli. Jangan lihat dia menangis dan ingusan. Dan membungkuk-bungkuk. Dia pasti tidak terima di dalam hati. Bukankah kau bilang? Dia punya teman-teman yang mencurigakan. Aku yakin, dia pasti akan kembali untuk balas dendam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Aku benarkan. Nah, kali ini aku membawa begitu banyak saudaraku. Kita lihat bagaimana kau hadapi ini. Hari ini aku akan memberimu kesempatan. Telanjangi dirimu. Merangkak ke sini. Jilat soal sepatuku. Sampai bersih. Mungkin hari ini, aku mungkin akan melepaskanmu. Idemu itu tidak buruk. Tapi, itu perlu ditingkatkan. Seberapa kotor telapak sepatu itu? Bagaimana kalau kita ganti ke yang lain? Menjilat kloset saja. Kau ini kooperatif sekali. Kalau begitu aku akan kabulkan keinginanmu. Bersama. Apa perlu ditanya? Tentu saja mari kita lakukan bersama. Hal yang begitu menyenangkan. Harus direkam dengan ponsel. Kali ini kita lihat kau berlagak tangguh. Kinge, mungkin kamu harus meminta maaf kepada Wang Jianliang. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Aku bisa mengatasinya. Sobat, aku benar-benar ingin buang air kecil. Biar aku kencing dulu. Kakak, kau tidak keberatan kan? Tentu saja aku tidak keberatan. Silakan. Mari kita mulai. Baiklah. Aku sudah menunggumu. Masih berlagak kuat. Kau berani menyergap kakak Dauba. Saudara-saudara, serang. Mereka yang tidak ingin mati. Serang aku. Kakak besar kami salah. Mohon ampuni kami. Kalian semuanya. Mulai sekarang. Kalian dipersilakan datang untuk balas dendam. Namaku Kim Ji. Lain kali. Mari kita mainkan sesuatu yang lebih seru. Bagaimana? Kami akan segera pergi. Ayo pergi, berhenti berpura-pura. Berhenti berpura-pura. Baiklah, aku akan segera turun. Wenjuan, ayo makan bersama nanti. Tidak, aku lewatkan saja. Kalian saja yang pergi. Aku pesan antar saja. Sebenarnya, aku ada urusan lain. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Ayo pergi, ayo pergi. Kau sangat membantuku. Mentraktirmu makan adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Hei, kurasa aku yang traktirkan. Cara bicaramu seolah kau yang bayar. Wen Huan, ayo berangkat. Kita tidak familiar dengan tempat ini. Kau pimpin jalan untuk kami. Cari restoran dengan makanan enak. Baiklah. Tidak ada yang memperebutkannya darimu. Bisakah kau makan sedikit lebih pelan? Semua orang melihat meja kita. Ini membuat seolah aku mentraktir monyet makan. Makan di penjara. Kau harus makan cepat untuk mendapatkan makanan. Jika kau makan lambat, kau hanya akan kelaparan. Penjara tidak menjamin kau kenyang. Aku kenyang. Hai, apa kau punya berita tentang Yao Meiji? Kinge, kenapa kamu masih memikirkan wanita itu? Bukankah dia sudah cukup menyakitimu? Justru karena dia menyakitiku, dan aku menjalani 3 tahun penjara yang tidak adil, dan bahkan hampir mati di sana, maka aku seharusnya semakin mengingatnya. Kinge,
Sebaiknya kamu lupakan dia. Kalau tidak kamu akan menderita. Kenapa? Grup Xiao milik keluarga Xiao Bianrong telah berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Di Zhonghai itu sudah masuk 10 besar. Aku juga dengar keluarga Zhou punya kekuasaan besar. Mereka bertindak sangat dominan. Mereka punya banyak cara kotor. Kamu tidak bisa menang melawan mereka. Keluarga Zhou. Jati mantan pacarmu selingkuh dengan tuan muda tertua keluarga Zhou. Zhou Jihao juga dari keluarga Zhou. Kalau begitu bukankah itu dendam besar? Bahkan jika ada 10 keluarga Zhou, balas dendam yang seharusnya diambil, harus diambil. Wanita ini, seperti yang kuduga kau masih tidak percaya padaku. Guru Liu. Anda Guru Liu Yongfeng. Liu Yongfeng. Itu aku. Bang Xia. Guru Liu. Mengapa Anda datang ke sini? Bukankah ada yang bilang, Feng Shui rumah kita tidak bagus? Jadi, aku mengundang Guru Liu untuk datang melihatnya. Guru Liu, silakan masuk dan minum teh. Kim Gi, bawa Yue ya kemari. Nona Yue, siapa yang membicarakan tempat ini? Itu dia. Dia adalah Dia pengasuh di sini. omong kosong. Apa yang diketahui seorang pengasuh? Apa kau bahkan tahu apa itu Feng Shui? Berhenti bicara omong kosong. Itu benar. Siapa yang berani membicarakan tempat ini? Saat rumah ini dibangun, guruku datang melihatnya. Bisakah seseorang tahu lebih dari guruku dan mengerti? Balas, bukankah saat siaran langsung, kau cukup mengesankan? Apa salahnya menjadi pengasuh? Apa pengasuh tidak bisa mengerti Feng Shui? Anak ingusan berani bicara. Kenapa kau tidak beritahu kami? Apa yang salah dengannya? Semuanya salah. Feng Shui di sini, energi angin patogen. Mendapatkan air adalah yang terpenting. Dibangun sesuai prinsip Wilong Roshol dan tata letak Lailong Mianyuan. Ayo, ayo, ayo. Lihat desain villa ini. Dan kolam renang di sana. Kasus Yangzhou arsitektur Yingzhou. Blawan Jinchen. Bulat dan halus seperti bentuk sabuk yang melilit. Bukan hanya kemakmuran dan kekayaan, tapi seluruh keluarga akan harmonis dan damai selama beberapa generasi. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang Huilong Roshol dan Lailong Mianyuan 8 karakter ini? Guru, berhenti membuang kata-kata untuknya. Kurasa dia hanya penipu. Boleh saya bertanya guru? Anda berasal dari aliran mana? Ini hanya Feng Shui bukan kungfu. Dari mana datangnya begitu banyak aliran? Jadi begitu. Di era internet, informasi meledak. Bermekaran di mana-mana. Tapi di antaranya ada banyak orang yang membaca beberapa buku sembarangan atau teori. Lalu pamer di mana-mana untuk mencari uang. Kim Gi, jangan bersikap kasar pada Guru Liu. Saya tidak menargetkan siapapun secara khusus. Saya katakan bahwa ada banyak orang sekarang yang mengaku sebagai Master Feng Shui. Tapi sebenarnya adalah penipu. Sini rahasia Feng Shui yang sebenarnya. Sejak zaman kuno, menerima murid dan mewariskan teknik. Di antaranya dibagi menjadi aliran bentuk dan aliran prinsip dua faksi. Setiap aliran selanjutnya dibagi menjadi Luantou Xingxiang, aliran bentuk 8 istana. 3 kombinasi, Fanghua Xingxiu Zuan Kong Fixing. 24 sekte dari gerbang gunung puncak angin. Kim Ji, oh cukup hebat. Kau bicara begitu logis. Nah, jangan berpikir hanya karena kamu sudah membaca beberapa buku, kamu bisa sombong. Baru saja Anda berkata, saluran angin mendapatkan air adalah yang tertinggi. Itu sebenarnya teori aliran 8 istana. Huilong Roshol sebenarnya adalah pepatah dari aliran bentuk. Lailong Mianyuan berasal dari aliran konstelasi. Aliran-aliran ini saling independen. Dan teori mereka bahkan bertentangan. Guru Liu, bagaimana Anda menjelaskan ini? Ini, Mungkinkah Guru Liu adalah bakat alami? Mengumpulkan kekuatan 100 aliran. benar sekali. Guruku Maman, orang yang mengumpulkan kekuatan 100 aliran. Ini bahkan lebih aneh, kasus Yangzhou arsitektur Yingzhou. Ini adalah teknik, membagi emas dan menemukan titik akupuntur. Apa yang kita bangun adalah villa untuk orang hidup, bukan untuk orang mati berbaring. Anda menggunakan metode Feng Shui ini untuk membangun villa. Katakan padaku apakah Feng Shui di sini bagus? Menurutku cukup bagus. Orang hidup bisa tinggal di dalamnya. Dan orang mati akan hidup lebih nyaman lagi. Siapa sebenarnya kamu? Saya pengasuh di sini. Nona Yue, aku tidak ada waktu hari ini. Jadi aku akan pergi sekarang. Pergi cepat-cepat. Hei,
Aku tidak menyangka kamu juga mengerti hal ini. Masih banyak lagi yang tidak Anda duga. Yuya lelah. Aku akan membawanya kembali ke kamar dulu. Hei, apa kau sadar? Bansia punya kesan baik padamu. Bekerja keras dan berjuang untuk segera masuk daftar rumah tangga Bansia. Omong kosong apa yang kau pikirkan? Aku bahkan tidak memikirkan itu. Aku serius. Kalau tidak saat Yuya besar nanti, bagaimana kau berencana menjelaskan padanya bahwa ibu dan ayah bukan keluarga? Akan kupikirkan. Sudahkah kau pertimbangkan memakai ilmu Feng Shui miliknya? Tawaran besar Tawaran besar. untuk menjadi konsultan teknisku. Konsultan teknis. Apa pekerjaanmu? Kau akan tahu nanti malam. Mia. Malam ini kamu adalah master pengusir setan. Bisakah aku menolak? Kecuali kamu ingin diusir oleh Bangsia. Baiklah. Aku akan berakting. Begitu dong, Pendeta Taukin. Baiklah, semuanya ambil posisi. Bersiap untuk memulai. Halo keluarga. Bertemu lagi dengan semuanya. Tempat yang kita datangi hari ini adalah sebuah sekolah putri. Tapi semuanya tidak perlu khawatir Xia Oling. Hari ini kami mengundang seseorang yang sangat tangguh. Ada hantu. Guru cepat taklukkan dia. Serius. Tidak, dia dirasuki iblis. Fotografer ambil lebih banyak gambar Kim Ge. Ruang siaran langsung sekarang. Ada wanita kaya yang dengan panik memberinya hadiah. Kim Ge hati-hati. Ya ampun, kapan Song Qiang menjadi begitu kuat? Mundur. Dia dirasuki. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Mulai. Selesai. Terima kasih semuanya atas dukungan Anda. Selesai sampai di sini. Harap nantikan siaran kami berikutnya. Selamat tinggal. Semuanya bekerja keras hari ini. Aku akan traktir kalian camilan larut malam. Ayo pergi. Hai, bangun. Apa ini? Apa yang terjadi? Kamu baru saja pingsan. Kim Ge menyelamatkanmu. Terima kasih Kakak Ken. Bukan apa-apa. Ayo pergi, ayo makan. Baiklah, ayo pergi. Dalin. The film was translated and narrated by Nah, N Media. beginilah jadinya jika kamu macam-macam denganku. Jika kamu tidak ingin mati. Kalau begitu kemarilah dan jilat sepatuku sampai bersih. Kau mencari mati. Aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun aku sabuk hitam tingkat 5 taekwondo. Aku bisa membantumu. Tidak perlu. Sekumpulan berandalan. Aku bisa mengatasi mereka dengan satu tangan. Dasar bocah. Kemarin hanya gelap. Kamu mengambil keuntungan dariku. Aku di sini untuk mencincangmu hari ini. Kau mencari mati. Jangan salahkan aku. Baiklah. Aku akan membiarkanmu dulu. Sombong sebentar. Tunggu sampai para ahliku tiba. Mereka akan menghancurkanmu. Pergi tangkap dia. Aku akan memberimu kesempatan. Serang aku bersama. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginan Ain-mu. Serang aku bersama. Hanya itu. Jangan sombong. Ini baru permulaan. Keluar. Lawanmu adalah aku. Kalau begitu ayo. Ada apa?
Bukankah kamu ninja terkuat? Giliranmu. Tidak, tidak. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Guru Ken, aku salah. Aku buta dan tidak mengenali orang hebat. Tuan Muda Xiao mengirimku ke sini. Mohon ampuni nyawaku. Mulai sekarang aku Xiao Bin. Akan menjadi adikmu. Aku anjingmu. Su Bianrong. Ya, itu dia. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengampuni nyawamu. Terima kasih, terima kasih. Kembali dan beritahu Su Bianrong. Dendam dari 3 tahun lalu. Aku Qin Ge akan menyelesaikannya sendiri. Kamu tidak terlukakan. Aku baik-baik saja. Bagaimana temanmu? Dia sudah bangun. Mengemudi nanti. Dan bawa mereka ke rumah sakit. Periksakan mereka. Ini? Nona Ma, jika kamu tidak keberatan, Maserati ini sekarang milikmu. Baiklah. Guru Ken, jika tidak ada yang lain, aku tidak akan mengganggumu. Mundur, mundur, mundur cepat. Kamu membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka hanya ikan kecil. Yang ingin kutangkap adalah ikan besar yang sebenarnya. Tuan Muda, Qin Ge itu dia. Dia sangat kuat. Orang-orang yang kubawa, bukan tandingannya. Bahkan ninja pun kalah. Mereka bahkan tidak selevel. Bahkan ninja kalah. Apa sebenarnya yang dia experience in prison? Alami di penjara. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Bagaimana kalau aku pergi menyelidiki, selidiki, termasuk semua orang di sekitarnya, semua orang yang berhubungan dengannya, cari tahu semuanya dengan jelas. Jika kita tidak bisa menyentuhnya, mulai dari yang lain dulu. Ya. Kalian boleh pergi sekarang. Halo. Ada perintah apa? Orang-orang yang dikirim untuk menangkap tubuh Yin ekstrem belum kembali. Pergi selidiki. Kamu harus membawa kembali tubuh Yin ekstrem. Jangan khawatir. Aku pasti akan menanganinya. Dingling. Sesuatu terjadi di rumah Li Wanjuan. Aku harus pergi ke sana. Baiklah, cepat pergi. Teman-temanku semuanya baik-baik saja sekarang. Diperkirakan keluarga Zhou tidak akan mengirim siapapun lagi untuk sementara waktu. Baiklah, jika terjadi sesuatu, hubungi aku kapan saja. Li Wanjuan. Qin Ge, aku di sini. Di mana Wang Jianliang? Bukankah pukulan yang dia dapatkan terakhir kali belum cukup? Dia mencoba untuk... Jangan provokasi mereka lagi. Mereka punya banyak orang. Sangat sulit dihadapi. Maaf, aku tidak memikirkannya matang-matang. Membuatmu merasa dirugikan. Kalau begitu, apakah kita perlu memanggil polisi? Mereka akan jadi lebih buruk lagi. Kecuali mereka semua ditangkap. Kalau begitu biarkan mereka semua masuk. Dididik. Serahkan masalah ini padaku. Cepat pergi periksa. Lihat apakah ada yang hilang. Baiklah. Liontin Juk, pusaka keluargaku dicuri. Apa? Diok macam apa? Hijau tua. Sebesar ini. Pasti Wang Jianliang dan kelompok itu yang mengambilnya. Jiok ini diberikan kepadaku oleh nenekku. Sangat penting bagiku. Apakah kau tahu di mana rumahnya? Aku belum pernah ke sana. Hanya tahu itu di dekat Hijiayuan. Telepon dia. Wang Jianliang, apakah Liontin Jiokku? Kau yang mengambilnya. Liontin Giok apa Liontin daging? Aku bukan pencuri. Kenapa aku mengambil barang-barangmu? Tadi ketika kau membawa orang, ketika kau datang ke rumahku, aku ada di sana. Kembalikan Liontin Jiok itu padaku. Masalah kau menghancurkan rumahku. Bisa kulupakan. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Temanmu memukul Daoba. Sekarang hanya ada satu cara, yaitu kamu tidur dengan Daoba selama 3 hari. Kalau tidak, tunggu saja. Kamu tidak akan pernah tenang. Wang Jianliang, kau berani sekali. Pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk membawa Liontin Giok itu padaku. Jika tidak, aku akan membuatmu sangat menyesal. Aku tidak akan mengembalikannya. Sudah jelas dia tidak akan datang. Apakah kau tahu tempat biasa dia nongkrong? Kita harus pergi mencarinya. Aku tahu dia punya teman yang membuka restoran. Dia sering makan di sana. Ayo pergi. Ayo mari kita ucapkan selamat kepada kakak Ang atas kepulangannya. Baiklah. Makan. Siapa yang melempar botol?
Maju. Aku melemparnya. Wang Jianliang kemari. Saudara-saudara, dialah yang memukulku beberapa hari yang lalu. Dia benar-benar datang mencari ke sini. Benar-benar berani. Saudara-saudara, tangkap Dion. Kita lihat siapa yang berani. Kakak Lang. Minggir. Tuan Kia. Mengapa Anda di sini, Tuan Kia? Apakah dia memprovokasi Anda? Kau berani memprovokasi Tuan Kia. Kau berani memprovokasi Tuan Kia. Kakak Lang, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Xiao Hei, kapan kau keluar? Mungkinkah kau kabur dari penjara? Tidak. Bagaimana mungkin saya bisa kabur dari penjara? Kasus saya diubah. Dibebaskan lebih awal. Sekarang setelah kamu keluar jadilah orang baik. Saran Tuan Kia tepat sekali. Di mana Lianting Giok Li Wanjuan? Berikan pada Kakak Lang. Leontin Giok ini, dia memberitahuku. Dipungut dari kios jalanan. Beraninya kau mencuri barang Tuan Kia. Kau tidak mau hidup lagi. Tuan Qin, saya salah. Ampuni saya. Keluar. Bawa pergi. Ada energi misterius yang kuat di Lianting Giok ini. Mungkinkah leluhur Li Wanjuan pernah ada orang hebat? Tuan Kia, nanti pelaku ini akan saya tangani dengan baik. Beri Anda penjelasan. Bagus. Aku serahkan padamu. Aku ada urusan lain. Tuan Qin, hati-hati. Qiange, kau tidak apa-apa. Aku baru saja melihat Wang Jianliang sepertinya dipukuli. Bukan aku, bos mereka yang memukulnya. Benar. Lianting Giokmu. Terima kasih Qiange. Aku akan mentraktirmu makan. Baiklah, aku The lapar. film was translated and narrated by Qiange, M Media. terima kasih sudah membantuku lagi. Kemarilah dan minum cangkir ini, aku bersulang untukmu. Kamu dan aku berteman, sama-sama. Bagus. Mari kita minum untuk persahabatan kita. Qiange, Sesuatu terjadi. Qiange, aku ingin duduk bersamamu. Mari kita bicara. Tidak bilang. Mantan terbaik. Anggap saja dia sudah mati. Apa yang bisa kubicarakan denganmu? Tidakkah kau ingin tahu 3 tahun lalu mengapa aku melakukan itu? Aku bisa memberitahumu. Waktu, tempat. Nanti akan kukirimkan padamu. Bagus. Itu Yao Meiji. Ya, Apa yang dia ingin kau lakukan? Dia tidak akan menyakitimu lagi. tidak tahu. Katanya kita akan bertemu besok untuk mengobrol. Jangan khawatir. Sekarang aku. Dia tidak berhak menyakiti. Qiange, ambillah ini. Ini bukan menekmu, Lianting Giok yang ditinggalkan untukmu. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Qiange, dengarkan aku. Leontin Giok ini memiliki energi yang kuat. Jika kau dalam bahaya, itu melindungimu. Kalau begitu aku tidak bisa menerimanya. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Sejujurnya, aku hanya tahu itu punya kekuatan besar, tapi aku tidak tahu cara menggunakannya. Nenekku pernah berkata, Leontin Giok ini memiliki kesempatannya sendiri. Jika aku tidak bisa menggunakan, berikan saja. Kalau tidak akan ada serangan balik. Jadi begitu. Kau ambil saja. Ini seperti membantuku. Energi di Lianting Giok ini kebetulan menyatu dengan fisik khusus Yoya. Bisa menekan energi Yen. Bagus. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Nanti akan kuberikan padamu. Cari sesuatu untuk melindungi dirimu. Bagus, benar. Hati-hati dengan Yao Meiji besok. Yoya. Ayah, Cium ayah. Bang Xiai, jangan hanya menonton. Ayo bermain dengan putriku. Sekarang kamu tahu bagaimana menemani putrimu. Aku The tidak film was melihatmu seharian. translated Apa ada and orang yang narrated sebaik by kamu M sebagai Media. pengasuh? Jangan marah. Aku menemukan cara untuk melindungi Yoya. Leontin Giok, dari mana kamu mendapatkannya? Kamu ditipu kan? Ini leluhur temanku. Diturunkan. Aku sudah melihat. Energi di dalamnya. Bisa melindungi Yoya. Benarkah? Benar sekali. Aku tidak akan mengambil milik putriku. Petualangan aman. Baiklah, aku percaya padamu. Kemari, Yuya. Yuya sepertinya mengantuk. Aku akan membawanya kembali ke kamar untuk tidur. Baiklah.
Besok sore jam 3, Simen Universitas Zhonghai. Aslande Coffee. Yao Meiji, apa yang ingin kamu lakukan? Kak G, Kurasa, nama ini tidak lagi cocok untukmu. Kamu bisa memanggilku Tuan Qin. tidak. Nama ini bagiku istimewa. Aku akan memanggilnya begitu. Beritahu aku alasanmu. Aku hanya ingin mendengar ini. Apa buru-buru? Aku memesankanmu cappuccino. Itu rasa favoritmu. Orang berubah. Aku tidak terbiasa minum kopi. Aku hanya minum air putih. Kak G, cara kau bicara padaku, hatiku benar-benar sakit. 3 tahun lalu, aku pasti buta, jatuh cinta pada wanita sepertimu. Kalau tidak percaya rasakan. Jantungku berdebar sangat cepat. Nona Yao, apakah Anda sudah menikah? Tolong jaga harga dirimu. Sepertinya, kau sudah mencari informasiku. Tapi sebenarnya, aku tidak punya perasaan sama sekali untuk Xiao Bianrong. Dia bahkan tidur dengan wanita lain di depanku kemarin. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Mengapa aku memperlakukanmu seperti itu waktu itu? Aku dipaksa. Xiao Bianrong memaksaku melakukannya. Kamu selingkuh. Dan dia memaksamu melakukan itu juga. Waktu itu ibuku butuh transplantasi ginjal. Butuh ratusan ribu. Tapi aku tidak punya uang. Dan kau juga tidak. Jadi aku tidak punya pilihan selain meminjam dari Xiao Bianrong. Dia membuatku tidur dengannya. Setelah kau tahu, dia membuatku menuduhmu, memaksakan dirimu padaku. Kakak G, aku tahu aku bersalah padamu. Menuduhmu. Hatiku lebih sakit darimu. Hatiku hanya mencintaimu. Benarkah? Ya Kakak G, aku bisa mati untukmu. Jika kamu tidak memaafkanku, aku akan mati sekarang juga agar kamu lihat. Baiklah. Apa? Bukankah kamu ingin membuktikan perasaanmu padaku? Kalau begitu lakukan seperti katamu. Kakak G, kamu sudah berubah. Kamu tidak berubah sama sekali. Benarkah? Masih penuh kebohongan. Aku menyelidikimu. Ibumu sangat sehat. Dan perselingkuhanmu bukan. Su Bianrong yang memaksamu. Itu karena kamu sombong dan materialistis. Jadi kenapa kalau begitu? Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Apakah itu salah? Aku tidak mungkin menghabiskan seluruh hidupku denganmu. Membeli hadiah. Dengan mendonorkan gen. Bagaimana kamu tahu tentang aku mendonorkan gen? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu salah dengar. Yao Meiji, aku tidak punya kesabaran untukmu sekarang. Sakit. Aku bilang. Aku mendengarnya dari Xiao Bianrong. Mungkinkah saat itu, untuk mendapatkanmu, dia mengirim orang untuk mengikutiku? Aku tidak sengaja mendengarnya berbicara di telepon. Kedengarannya seperti dia melapor kepada seseorang. Dia juga bilang kamu semacam tubuh yang ekstrem. Tubuh yang ekstrem. Yoya. Mungkinkah semua ini perbuatan Su Bianrong? Su Bianrong. Kepada siapa dia melapor? Aku tidak tahu. Setelah dia tahu, aku tidak sengaja mendengar. Dia bahkan mengancamku agar tidak memberitahu siapapun rahasia keluarga Xiao mereka. Mereka sama sekali tidak akan membiarkanku terlibat. Jika aku tahu kamu membohongiku, kamu tahu konsekuensinya. Aku tidak berbohong padamu. Tidak berbohong padamu. Halo Dingling, bisakah kamu membantuku memeriksa jadwal Su Bianrong baru-baru ini? Xiao Bianrong, kamu akan mulai membalas dendam atas 3 tahun pemenjaraan. Lebih dari itu, Apakah keluarga Zhou menyakitimu lagi? masalah dengan Yoya. Mungkin terkait dengan keluarga Zhou. Yoya, apa yang mereka lakukan? Apakah Bang Xia tahu? Masalahnya belum sepenuhnya diselidiki. Jangan beritahu dia untuk saat ini. Aku takut dia akan khawatir. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memberimu jadwal Xiao Bianrong secepat mungkin. Baiklah. Su Bianrong. Saatnya menyelesaikan urusan. Jihao, penyiar langsung di dunia maya yang kamu minati. Biar kulihat. Yang membuatmu benar-benar tergila-gila. Aku ingin melihat. Apa yang begitu istimewa darinya? Ini dia. Gadis ini luar biasa. Dia seharusnya segera tiba. Saat dia tiba di sini, kakak akan mengajarimu cara menanganinya. Baiklah kakak. Tunggu sebentar, aku akan bertanya pada Xiaona. Halo Xiaona.
Apakah kamu menangkap orang itu? Tangkap siapa? Aku tahu itu. Tidak ada di antara kalian yang orang baik. Kamu siapa? Di mana Xiaonan? Dia hampir mati. Kamu pasti kroni-kroninya. Cepat kemari. Ini adalah rumah sakit rakyat pertama Zhonghai. Seseorang barusan mengirim temanmu ke rumah sakit. Mereka meninggalkan sejumlah uang dan pergi. Apel, apa yang terjadi pada kakak? Aku akan ke rumah sakit rakyat. Xiaonan dalam masalah. Xiaonan. Xiaonan, bukankah kamu seorang guru tingkat kuning seni bela diri? Bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Tuan Muda Xiao? Saya bertemu seorang master kali ini. Saya sama sekali bukan tandingannya. Qin kebajingan itu. Dia ternyata sekuat ini. Tuan Muda Xiao? Mungkin hanya kakak Tian yang berada di tingkat misterius yang bisa mengalahkan orang itu. Yang Qitian. Meskipun di permukaan, dia adalah pengawal ayahku. Dia berasal dari keluarga itu. Tuan Muda Xiao, wajah keluarga Xiao tidak bisa ditampar begitu saja. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Bang Xia. Masuk dan bicara. Bang Xia, datang selarut ini. Apakah terjadi sesuatu pada Yoya? Yoya baik-baik saja. Dia sudah tidur. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Ada apa? Ini undangan pesta ulang tahun ayahku. Minggu depan. Mau menemaniku? Baiklah. Kalau begitu, sebagai identitas apa aku harus pergi? Suamiku. Berpura-puralah menjadi suamiku. Bang Xia. Apakah kamu dan keluargamu punya semacam konflik? Jangan salah paham. Aku hanya ingin memahami situasinya terlebih dahulu. Karena aku akan berpura-pura menjadi suamimu. Ibuku meninggal karena depresi. Karena ayahku selingkuh. Jadi aku pindah dari keluarga Yue. Dan memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Kalau begitu, kenapa kamu masih ingin pergi ke pesta ulang tahun? Karena aku ingin mendapatkan kembali harta ibuku. Aku tidak menyangka. Hidup Bang Xia juga begitu sulit. Jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Mengenai masalah ini, kamu hanya perlu tahu. Aku akan pergi memeriksa Yoya. Hati-hati. Terima kasih. Kamu harus bekerja keras dan berusaha untuk masuk ke dalam kartu keluarga Bang Xia segera. Kalau tidak ketika Yoya besar nanti, bagaimana kamu berencana menjelaskan padanya bahwa ibu dan ayah bukan keluarga? Sudah waktunya mempertimbangkan perkataan Dingling. Qin Ji, apakah kamu memarahiku? Dingling. Kamu salah dengar. Aku belum mengucapkan sepatah kata pun sejak aku masuk mobil. Aku tahu kamu tidak mengatakan apa-apa. Maksudku kamu memarahiku dalam hatimu. Kamu tidak bisa seperti ini. Bagaimanapun aku membantumu baru 2 hari yang lalu. Baiklah. Hanya bercanda. Kamu benar-benar tidak tahu cara bercanda. Aku. Baiklah, tuan muda ini tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Aku akan tidur siang dulu. Bangunkan aku saat kita tiba. Baiklah Guru Qian. Aku akan melihatmu menunjukkan kemampuanmu nanti. Bagaimana? Rumah ini megahkan. Pemilik rumah ini adalah kliennya. Benar. Klien kami adalah keluarga paling berpengaruh nomor 1 di Zhonghai. Keluarga Liu. The film was translated and narrated by M Media. Energi Yin terlalu kuat. Nona Liu. Ini aku. Ini pasti Tuan Qin. Saya Qin Ji. Silakan masuk bersamaku kalian berdua. Rumah ini dipenuhi energi Yin yang berat. Nona Liu, boleh saya bertanya, apa yang Anda undang kami ke sini untuk lihat? Begini situasinya, kakekku merasa sedikit tidak enak badan. Dia sering mengatakan hal-hal aneh. Kadang-kadang dia bahkan bertingkah seolah dia orang lain. Kami sudah menemui banyak dokter dan spesialis, tapi tidak ada yang bisa menemukan alasan spesifiknya. Oleh karena itu, kami ingin mencoba metode lain.
Saya pikir Nona Liu mengundang saya untuk melihat Feng Shui. Maaf. Ini menyangkut rahasia keluarga, dan aku tidak bisa memberitahumu sebelumnya. Kami mengerti Nona Liu. Jangan khawatir tentang Guru Qin's abilities. Baiklah. Terakhir kali aku menonton siaran langsungmu. Kemampuan Guru Qin jelas terlihat oleh semua orang. Tapi, hari ini ayahku juga mengundang beberapa master. Tolong jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Tidak masalah, apakah kucing itu putih atau hitam. Selama bisa menangkap tikus, itu kucing yang baik. Apakah Guru Qin membandingkan dirinya dengan seekor kucing? Kamu jauh lebih muda dari penampilanmu di siaran langsung. Awalnya aku pikir kamu kakak laki-laki. Aku tidak menyangka kamu adik laki-laki. Kita sudah sampai. Liu Yongfeng juga ada di sini. Saya juga melihatnya. Ini Guru Qin. Xiao Piao, kamu main-main lagi. Orang ini kelihatannya bahkan lebih muda darimu. Bagaimana mungkin dia seorang master? Jangan tertipu oleh orang lain. Anak ingusan. Berani-beraninya menyamar sebagai master Feng Shui. Apa kamu bahkan tamat SD? Kamu butuh akal sehat bahkan saat berbohong? Cepat pergi. Jangan menghalangi di sini. Ini bukan main rumah-rumahan. Guru, bukankah ini orang yang waktu itu di villa? Kenapa dia ada di sini juga? Diamkan dia. Abaikan dia. Karena kamu diundang oleh Xiao Piao. Aku tidak akan membiarkanmu datang sia-sia. The film Paman was Fu, ambil 1.000 yuan translated dan suruh and mereka narrated pergi. by M. Baik. Media. Tunggu, Tuan Liu tolong jangan menilai orang dari penampilan mereka dulu. Apakah kami punya kemampuan? Anda mungkin tidak tahu. Tapi seseorang tahu betul. Terakhir kali, seorang ahli terkenal pergi ke sebuah villa tertentu untuk memeriksa Feng Shui-nya. Kebetulan bertemu dengan kami. Dan hasilnya, kalah dan lari tunggang langgang. Yang mana yang kamu bicarakan? Apakah itu murni fiktif? Atau sengaja dibuat-buat? Anda tidak percayakan? Kebetulan saya punya video di sini. Biar saya tunjukkan. Baiklah. Ini bukan masalah besar. Aturan Feng Shui tidak pernah dikenal luas. Jarang sekali saudara ini tertarik. Kalau begitu kenapa tidak biarkan dia tinggal dan ikut melihat? Mungkin di masa depan dia bahkan bisa menjadi guru Feng Shui. Guru Liu, kamu. Sekarang sudah hampir setengah 11, tepat pada saat energi pagi tenggelam dan energi kebenaran naik. Semuanya jangan buang waktu. Cepat periksa kediaman Liu ini dengan baik, agar tidak melewatkan jam keberuntungan. Baik, kalau begitu mari kita lakukan seperti kata Guru Liu. Aku. Kenapa kamu menarikku? Saya benar-benar merekamnya. Saat aku mengeluarkannya barusan, nilaimu akan langsung berlipat ganda. Jangan terburu-buru. Mari kita periksa situasinya dulu. Rumah ini aneh. Mungkinkah kita memasuki sarang tua Gunung Hitam? Tidak akan sejauh itu. Mari kita periksa situasinya dulu. Baiklah, ayo pergi. Energi memancar dari tempat ini. Begitu pekat. Bahkan bunga teratai kesulitan mekar. Semuanya, setelah berkeliling manor, apakah kalian mendapatkan sesuatu? Pendeta Tao Yuan Tong. Anda adalah master yang sangat mumpuni. Mengapa Anda tidak berbicara dulu? Baik, kalau begitu saya akan mempermalukan diri sendiri. Feng Shui Manor ini memiliki masalah besar. Perlu diselesaikan. Ini masih kembali pada Qi. Qi adalah Taiji. Qi berkumpul dan menimbulkan dua polaritas. Qi adalah ibu dari air. The film was Di mana Qi translated mengalir, and air narrated mengikuti. by M. Di mana Qi Media. berhenti, air berhenti. Masalah di sini adalah kurangnya Taiji. Satu aliran Qi menghasilkan Feng Shui yang stagnan. Lalu apa saranmu? Mudah diperbaiki. Gali saluran air di sekeliling perimeter. Robohkan rumah di sisi selatan. Dan bangun pavilion, itu saja. Apakah yang dia katakan benar? Kedengarannya masuk akal tapi omong kosong belaka. Sebaliknya, saya percaya. Tidak ada masalah. Bahkan jika ada, itu masalah kecil. Lalu kenapa kamu tidak beritahu kami? Di mana masalah utamanya? Izinkan saya melihat lagi. Bagaimana menurut kepala biara?
Soal Feng Shui, biarawati rendahan ini mungkin tidak sehebat kalian semua. Mencari kebaikan dan menghindari keburukan. Itulah kekuatan biarawati malang ini. Aku merasakan energi yin di sini sangat kuat. Energi yang tidak mencukupi. Ada kehadiran jahat. Rasanya seperti ada iblis di sini. Biarkan aku menyiapkan altar ritual dan memanggil upacara suci. Untuk menaklukkan iblis ini. Maka tidak akan ada masalah. Nah, apa yang kamu tertawakan? Kamu tidak punya tempat untuk bicara di sini. Saya hanya tertawa. Apakah saya mengatakan sesuatu? Apa yang kamu tertawakan? Kamu juga tidak punya tempat untuk tertawa di sini. Saya menertawakan seseorang yang telah menjadi biksu. Yang tidak punya keterampilan sama sekali. Dan ada di sini untuk menipu orang demi uang mereka. Menyebut pohon sebagai iblis. Bukankah itu lucu? Warga Liu. Jika kamu tidak mengusir anak ini, aku akan segera pergi. Kamu memilih dia atau aku? Keluar dari sini sekarang juga. Keluarga Liu kami tidak menyambutmu. Ayah, Paman Fu, usir mereka. Ya, Karena kamu bertekad mencari mati. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Obat menyembuhkan penyakit, tapi bukan mereka yang ditakdirkan mati. Teknik menyelamatkan mereka yang punya takdir. Namun, kami sudah mengambil depositnya. Ini tidak bisa dikembalikan. Sebagai gantinya, saya bisa memberitahumu dua hal. Pertama, akar masalah keluarga Liu Anda, itu tidak bergantung pada Feng Shui. Rumah besar ini menggunakan tata letak naga penekan Tai Chi. Itu dari tangan seorang master. Sama sekali tidak ada masalah dengannya. lalu di mana masalahnya? Masalahnya terletak pada kolam teratai ini. Kedua, Nona Liu. Meskipun saya belum melihat penyakit kakek Anda, saya bisa menebak satu atau dua hal. Bukan hanya kakek Anda, ayah Anda juga. Di generasi Anda, perlu berhati-hati. Saya sudah mengatakan semua yang saya bisa. Dingling, ayo pergi. Guru Qin, apa yang kamu kejar? Dari mana datangnya para penipu ini? Beraninya mereka mengutuk keluarga Liu kami. Kalau bukan, karena kamu yang membawa mereka. Aku akan menyuruh seseorang mematahkan kaki mereka. Nona Liu, dengan kami yang sedikit di sini. Anda bisa The film tenang. was translated and narrated by Baiklah. M Media. dingin sekali. Kolam teratai ini. Mungkinkah benar-benar ada masalah? Nona Liu, harap tenang. Ini, Ya ampun, kalian semua. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Ya ampun. Kakek, ayah. Guru Teo Yuantong, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Kolam teratai. Ada sesuatu di kolam teratai. Bukankah kalian semua? Guru? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kalian mengerti sesuatu sama sekali? iblis. Karena itu iblis. Ada monster di bawah kolam teratai. Biar aku taklukkan monster ini. Tolong. Aku kedinginan sampai mati. Cepat, selamatkan aku. Pemuda tadi. Benar. Manor keluarga Liu Anda. Tidak ada masalah. Masalahnya ada di kolam teratai ini. Pemuda itu pasti orang yang sangat terampil. Anda harus mengundangnya kembali. Kalau tidak, konsekuensinya sulit diprediksi. Apakah yang kamu katakan benar? Ya, Aku akan menelponnya sekarang. Nona Liu, ayahmu tidak menyambut kami dan memperlakukan kami seperti penipu. Kurasa kita lupakan saja. Nona Ma. Saya benar-benar minta maaf soal tadi. Saya, Liu Yang, gagal mengenali master sejati. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Saya dengan tulus. Silakan datang lagi, kalian berdua. Uang bukan masalah. Di atas apa yang kutawarkan untuk putriku, aku akan tambah 1 juta lagi. Tuan Liu, kami sangat sibuk. 2 juta? Qin Ge, naikkan menjadi 4 juta. Kau pergi atau tidak? Baiklah, 4 juta. Setuju, kami akan segera kembali. Guru Qin, tolong lihat cepat. Ada apa di sini? Energi yin-nya benar-benar berat. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Saya akan turun dan melihat. Guru Qin, jangan ke sana. The Suhu film di was sana sangat translated rendah. and Dingin menusuk narrated tulang. by M Jangan khawatir, Media. saya akan baik-baik saja. Dingling, tunggu saya di sini. Baiklah, hati-hati.
Bagaimana, Guru Kiel? Belum bisa mengatakan apa-apa sekarang. Perlu mengeringkan airnya. Aku bahkan mengira kamu adalah murid terampil dari Master Feng Shui yang dikirim ke sini. Jadi ternyata, dia benar-benar hanya anak ingusan. Sungguh buang-buang emosi. Sebaiknya kamu kembali saja ke tempat asalmu. Kalau mau cari uang, kembalilah setelah belajar 10 tahun lagi. Biksu wanita tadi jatuh ke kolam teratai, kan? Setelah berendam di air dingin. Anda masih sempat peduli pada saya. Mengapa Anda tidak khawatir tentang sisa hidup Anda? Apakah Anda harus bergantung pada kursi roda untuk berjalan? Aku akan atur seseorang untuk mengeringkan airnya sekarang. Ini kakekmu, kan? Ya, Siapkan kamar untuk saya. Saya akan melihat penyakit kakek Anda terlebih dahulu. baiklah. Kamu juga bisa mengobati penyakit. Sedikit saja, cukup untuk mengobati penyakitnya. Baiklah. Kalian semua tunggu di pintu masuk. Selama perawatan saya, tidak ada yang diizinkan mengganggu. Binging, bantu saya berjaga di pintu masuk. Sama sekali jangan biarkan siapapun masuk. Jika tidak, jika perawatan gagal, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Baiklah. Anak muda, trik macam apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Seharusnya ada batasnya dalam berpura-pura. Ya, jangan, demi apa yang disebut muka. Menunda kondisi Tuan Tua Liu. Kalian sendiri tidak kompeten. Namun kalian di sini bermain trik. Kalian hampir membunuh Tuan Tua Liu. Sekarang Qin Ge sedang merawat Tuan Tua Liu. Dan kalian masih tidak senang tentang itu. Kalian semua, apa niat kalian? Jika kau tidak kompeten, diam. Semua ocehan itu tidak berarti kau bisa melakukannya. Tuan Liu, tolong singkirkan personel yang tidak relevan dari luar. Kalau tidak, kekacauan ini kami juga tidak akan bisa menanganinya. Gadis kecil, jangan terlalu sombong. Kau mungkin tidak tahu, reputasi Thales ini di Shanghai. Reputasi bisa dibangun palsu, tapi keterampilan nyata adalah yang paling penting. Kondisi Tuan Tua Liu. Apa kau mengerti masalah dengan kolam teratai? Apa kau punya kemampuan untuk menyelesaikannya? Benar, jika kau benar-benar punya kemampuan, kau tidak akan berdiri di sini, seperti papan pintu. Thales ini enggan berdebat denganmu? Apa yang kau pamerkan di sini? Tuan Tua Liu, bisakah dia disembuhkan? Siapa tahu, kita masih belum tahu. Anak itu ada di dalam kamar. Bagaimana dia mengutak-atik Tuan Tua? Kurasa kita tetap harus masuk dan melihat. Jangan sampai malah berakhir dengan kematian. Xiao Piao, beberapa guru, apa yang kalian katakan masuk akal? Ayah, tidak. Tuan Liu, apa kau lupa apa yang Guru Qin katakan? Jika dia diinterupsi di tengah jalan, dan terjadi sesuatu, kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sendiri. Kurasa kau sebaiknya minggir saja. Ini mungkin hanya alasanmu. Dia tidak bisa melihat masalah Tuan Tua Liu sama sekali. Dia hanya mengulur waktu di sini. Hanya menunggu kita masuk, agar dia bisa mencari alasan untuk melarikan diri, dan menyalahkan orang lain. Trik dan skema penipuanmu sudah sering kulihat. Ayahku? Lucy. Aku di sini. Aku merasa sekarang, aku sepenuhnya pulih. Bagus sekali, kakek. Terima kasih kepada Guru Qin. Metodenya mencapai langit. Tangan ajaib mengembalikan musim semi. Tuan Liu, sekarang, apa kau percaya? Beberapa orang hanya bicara fasih, tapi ketika harus bertindak, mereka panik, menipu orang dan uang, merugikan orang lain dan diri sendiri. Sekarang wajah apa yang kau punya untuk tetap di sini? Pendeta Tao Yuantong, Tuan Wan, silakan pergi. Liu Roche, sudah kau pikirkan baik-baik? Apa kau benar-benar ingin melakukan ini? Begitu kau mengusirku, lain kali, bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan datang. Yuantong, jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku, Liu Roche, kenapa aku harus berlutut padamu? Kau menyebabkan kondisi ayahku memburuk. Aku belum menuntut tanggung jawabmu. Itu sudah memberimu banyak muka. Jangan tidak tahu berterima kasih atas kebaikan. Xiao Piao, antarkan mereka keluar. Tolong. Tua, air di kolam teratai sudah dikeringkan. Tapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Mohon datang dan lihat. Ukiran relief ini lagi. Mungkinkah keluarga Liu juga terhubung dengan Yoya? Semuanya hati-hati. Saya akan masuk dan melihat. Aku akan pergi bersamamu. Aku ikut. Tidak perlu. Anda tunggu saja di sini untuk saya. Jaga keselamatan. Hati-hati. Baiklah. Apakah ini mungkin? Peti mati leluhur keluarga Lim?
Titah Dewa Naga. Metode pinjaman Dewa Yang. Buka mata. Sarkofagusnya ternyata kosong. Saya pergi melihat. Ada sarkofagus di dalam gua. Saya ingin tahu, apakah itu leluhur keluarga Liu yang mana? Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Sarkofagusnya kosong. Di bawah kolam teratai. Ternyata ada makam kuno. Kakek, jaga dirimu baik-baik. Ya, melihat gaya arsitekturnya, seharusnya dibangun 30 tahun lalu. Ayah, 30 tahun lalu adalah saat keluarga kita baru pindah ke rumah besar ini. Saat itu, infrastruktur rumah besar ini dikerjakan oleh keluarga Yang. Tidak mungkin mereka. Masalah ini, kau harus selidiki dengan seksama. Jika itu benar-benar keluarga yang menyebabkan masalah. Sekuat apapun keluarga seni bela diri kuno mereka, keluarga Liuku tidak takut. Tuan Qin, hari ini kau menyelamatkan hidupku, dan membantu keluargaku menyelesaikan kesulitan. Terimalah kartu ini. Mulai sekarang, kau adalah tamu terhormat keluarga Liu kami. Apakah ini mewakili keluarga Liu? Kehormatan tertinggi. Hanya tersedia di Zhonghai. 3 kartu hitam berlian. Ya, Tuan Qin menyelamatkan nyawa keluarga Liuku. Mulai sekarang, dengan kartu ini, kamu bisa berbelanja di bisnis keluarga Liuku. Tanpa batas. Baiklah, Ambil ini. kalau begitu saya akan menerimanya. Tuan Tua Liu. Kami akan pamit sekarang. Qin Ge. Bukankah itu nona tertua dari keluarga Yui? Yui Bangxia. Sudah lama tidak melihatnya. Nona muda tertua yang mana? Nyonya keluarga Yu saat ini tidak mengakuinya. Ku dengar Tuan Tua Yu sudah memutuskan hubungan dengannya. Siapa anak itu? Mungkinkah dia hamil di luar nikah? Kemungkinan besar. Bangxia. Benar kamu, Bangxia. Kamu akhirnya mau pulang. Ayah dan ibu setiap hari sangat merindukanmu. Takut kamu tidak makan enak di luar atau tidak berpakaian hangat. Sekarang kamu sudah di rumah. Kami bisa tenang. Bangxia, lihat betapa ibumu peduli padamu. Jadi kurangi kekhawatiran ibumu. Tepat sekali. Kau harus mendengarkan baik-baik kata-kata Nyonya Yu. Permisi. Ibuku sudah meninggal. Sedangkan Nyonya Yu ini, aku tidak mengenalmu. Bangxia. Ini semua salahku. Hari ini ulang tahun ayahmu. Jangan membuat keributan. Baiklah, lepaskan. Aku tidak ada urusan denganmu. Yui Bangxia. Jangan tidak tahu terima kasih. The film was translated Ada and apa? narrated by M Media. Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa. Ayah, Anda pasti Nyonya Yui? Saya suami Bangxia. Nama saya Qin Ji. Bangxia dan Yoya, keduanya akan dilindungi oleh saya. Tidak ada yang boleh menindas mereka. Jati ini menantu yang berharga. Bangxia, kamu menemukan suami sebaik ini. Kenapa tidak memberitahu keluarga? Jadi kamu diam-diam memutuskan menikah dengannya. Entah dari mana asalnya. Orang sembarangan. Dia bukan sembarang orang. Dia adalah seseorang yang pernah dipenjara. Tidak murni. Penjara? Serius? Tuan muda kedua Yo, apa sebenarnya yang terjadi? Kakak ipar, kenapa kau tidak ceritakan saja pada semua orang? Bagaimanapun, kau terlibat. Ya ampun, masalah ini juga terkait dengan nona muda keluarga Xiao. Gosip ini besar sekali. Itu terjadi bertahun-tahun lalu. Saat itu, Bian Rong untuk menyelamatkanku. Bahkan terluka oleh Qin Ge. Tapi untungnya Bian Rong berhati baik. Aku tidak benar-benar terluka. Dan hanya membuatnya menjalani 3 tahun penjara. Bangxia, apakah ini benar? Menantu yang berharga benar-benar masuk penjara? Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Ya, saya pernah masuk penjara. Ya ampun, cepat usir dia. Bagaimana bisa kamu membiarkan seseorang yang pernah masuk penjara masuk? Sungguh sial. Dia punya catatan kriminal. Ini terlalu berbahaya. Cepat, seseorang. Bangxia, semua orang punya pendapat yang cukup kuat. Bagaimana kalau kamu biarkan dia keluar sebentar dulu? Sejak kapan menggemakan orang lain menjadi kebenaran? Nyonya Su, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Kurasa kau tahu betul, kan? Apa maksudmu? Tentu saja aku tahu. Nona Yue, tolong jangan tertipu. Bagaimanapun, beberapa orang berwajah manusia tapi berhati binatang. Kim Gi, dia memperlakukanmu seperti ini. Aku rasa kau tidak perlu menahan diri lagi. Saya akan mendengarkan istri tercinta saya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Kenapa aku memperlakukanmu seperti itu waktu itu?
Aku terpaksa. Itu semua Zhou Bianrong yang memaksaku. Dia menyuruhku tidur dengannya. Setelah kamu tahu, dia menyuruhku menuduh. Kamu memaksakan diri padaku. KKG, aku tahu aku bersalah padamu. Aku bersedia menebusnya. Menuduhmu, hatiku lebih sakit darimu. Hatiku hanya mencintaimu. Drama ini semakin besar. Aku bisa mati untukmu. Cukup, matikan. Aku akan mati untukmu sekarang. Zhou Bianrong, Anda akhirnya di sini. Bianrong, rekaman itu palsu. Qin Ge sedang membalas dendam padaku. Tuan, Qin Ge adalah suami Bang Xia. Tuan Tua Yu, kita berdua baru saja selesai membahas kerjasama. Keluarga Yu melakukan trik seperti ini. Apakah kamu sengaja mencoba membuat keluarga Shouku terlihat buruk? Bang Xia, suruh dia minta maaf pada Tuan Shou. Kenapa harus dia? Bang Xia, dengarkan saja ayahmu. Kita perlu bekerja sama dengan keluarga Shou. Seperti yang diduga, begini lagi. Demi keuntungannya sendiri, dia tidak ragu mengorbankan istri dan putrinya. Yue Xinmin, hak apa kau memerintahku? Bajingan. Kau benar-benar semakin keterlaluan. Tuan, jangan marah. Mungkin Bang Xia hanya bicara terlalu cepat. Linan, berhenti berpura-pura. Jika bukan karenamu saat itu mencampuri hubungan orang tuaku, bagaimana mungkin ibuku meninggal karena depresi? Dan bagaimana mungkin aku tidak punya ayah? Kau, Bang Xia, aku bisa mengerti apa yang kau katakan. Tapi ayahmu ada di sini. Bagaimana bisa kau mengutuknya? Tuan Tua Yu, sepertinya keluarga ini bukan milikmu untuk diperintah. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, keluarga Shou kami akan menarik semua kerjasama dengan keluarga Yu. Seseorang bawa hukum keluarga. Wanita saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Tua Yu, menantu terhormatmu cukup mengesankan. Pukul dia. Sangat kuat. Ini bukan seniman bela diri kuno, kan? Kurasa kita harus menjauh. Bang Xia, ini suami baik yang kau temukan. Yuaya, jangan takut. Aku sudah memutuskan hubungan ayah anak kita. Aku datang ke sini hanya untuk mengambil kembali warisan ibuku. Warisan apalagi yang ibumu miliki? Jika kau berbakti, setelah 100 tahun, aku bisa meninggalkan sebagian untukmu. Aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu. Ibuku benar-benar buta saat itu. Menikahimu. Bang Xia, tidakkah kau pikir bahwa hanya karena kau menemukan suami seniman bela diri kuno, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Penjaga. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu menjadi ayahmu. Jika ada sesuatu, hadapi saya. Nah, targetku hari ini adalah kau. Serang. Jaga putri kita. Hati-hati. The film was Titah Dewa Naga. translated and Teknik pinjaman narrated Dewa by Petir. M Media. Hancur. Kau dari Zuanen. Enya. Kalau begitu, biarkan aku mencobamu. Kaki emas penghancur. Tingkat mendalam jalur bela diri pas sekali. Nah, kau benar-benar bisa mematahkan teknik rahasiaku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Teknik terlarang dantian. Titah Dewa Naga. Perisai lonceng emas. Hancur. Nah, kau benar-benar melumpuhkan dantianku. Jika Anda tidak menggunakan teknik terlarang dantian, saya tidak akan lumpuh semudah ini. Jadi bagaimana jika kau melumpuhkan dantianku, wanita dan putrimu? Semuanya ada di tangan kami. Di mana dia? Aku tidak akan memberitahumu meskipun aku mati. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman. Kemana Zhou Bianrong membawa orang itu? Yang lebih tua dibawa pulang oleh Zhou Bianrong. Yang lebih muda dikirim ke kepala keluarga. Di mana kepala keluarga? Di... Zhou Bianrong. Qin Ge hentikan. Aku tahu di mana putrimu. Bicaralah. Aku punya syarat. Zhao Bianrong, dia sudah gila sekarang. Propertinya bisa diberikan semua padaku. Aku ingin dia berjanji tidak akan membalas dendam padaku. Aku bisa memberimu kompensasi. Baik. Beritahu aku alamatnya. Rumah keluarga Liu, Jalan Dongku 56.
keluarga Liu. Xiao Piao. Apa ayahmu menjawab telepon? Tidak, dia tidak. Kakek, kabut semakin tebal. Rasanya agak aneh. Cepat panggil Guru Kim. Halo? Apa? Apa kau yakin itu dari arah kolam teratai? Baiklah, aku akan segera ke sana. Bang Xia, cepat pergi, sesuatu terjadi di tempat keluarga Liu. Lalu Yuya. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Yang. Buka mata. Mayat tembaga. The film was translated and narrated by M Media. Kau akhirnya bisa bebas. Nak, kau memang punya sedikit kemampuan. Tapi karena kau mencari mati. Kalau begitu matilah. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Perisai lonceng emas. Siapa sebenarnya kau? Bersembunyi dalam kegelapan. Kemampuan macam apa itu? Jika kau punya nyali, keluarlah. Dan lawan aku secara langsung. Kau ingin melawan orang tua ini secara langsung? Kau belum memenuhi syarat. Jika kau punya kemampuan, keluarlah dulu dari formasi pasir bergeser. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Serang. Guru. Murid memberi hormat kepada guru. Muridku yang baik, cepat bangkit. Guru, di mana saja kau selama bertahun-tahun ini? Aku bertanya kemana-mana, tapi tidak ada kabar darimu. Apa kamu masih ingat naga jahat yang kuceritakan padamu? Berkultivasi, naga jahat yang dengan sia-sia mencoba menguasai dunia. Benar, itu dia. Tiba-tiba, saat aku menjadi guru, merasakan napasnya, tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Dia pergi terburu-buru, agar tidak membuat musuh waspada. Aku sudah bersembunyi selama bertahun-tahun sebagai guru, akhirnya menemukan lokasinya. Guru, mungkinkah orang dari dalam yang mengambil Yoya adalah naga jahat? Naga jahat ada di dalam, dia membela putrimu pergi. Memimpinmu kembali ke pertempuran, hanya ingin menyerap. Memurnikan teknik naga jahat, misi kita adalah menghentikan dan menghancurkannya. Guru, aku akan berusaha sebaik mungkin. Chulan, kau terlalu percaya diri. Selama ribuan tahun, berapa banyak penjaga naga? Semuanya dikalahkan oleh orang tua ini. Hanya kalian berdua ingin menghentikanku bermimpi. Apakah ini mimpi? Kamu akan segera tahu. Formasi pengunci naga. Guru, dia adalah naga jahat. Lebih tepatnya, dia dirasuki oleh naga jahat. Kita hanya perlu menghancurkannya. Naga jahat tidak akan lagi bisa membahayakan orang. Chulong, kau tercela. Ayah. Yoya, guru. Aku akan menyelamatkan Yoya.
Baiklah, pergilah saja. Aku akan melindungimu sebagai guru. Murid, hati-hati. Jadilah mangsaku. Lihat siapa yang bisa menghentikanku. Cahaya ini bukan. Dewa Naga adalah Dewa Naga. Naga jahat. Kau telah melakukan banyak kejahatan. Dewa ini akan sepenuhnya menaklukkanmu hari ini. Bagaimana mungkin itu benar-benar kau? Tidak, meskipun kau adalah Dewa Naga. Kau tidak bisa menghentikanku. Hancurkan. Kau. Aku tidak setuju. Mari kita mati bersama. Dewa Naga akan menghancurkan diri. Mantra pengikat 9 naga, membeku. Tentu saja. Titah Dewa Naga. Hukum pinjaman Dewa Air. Kutukan beku. 5 elemen Kiangkut. Petir penghalau iblis. Guru, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Leontin Giok ini memiliki energi yang kuat. Membantu guru pulih. Simpan Leontin Gioknya. Bahu. Ini sangat berguna untuk Yoya. Ya, guru. Baiklah, masa lalu sudah berlalu. Apa yang harus dikejar seorang guru? Masa depan baru sudah hilang. Guru, kau pergi lagi. Muridku yang baik. Sampai jumpa lagi. Yoya, bangsia aku datang.